Apakah boleh istinja alias cebok menggunakan tisu padahal di kamar mandi banyak air? Jawabannya hukumnya boleh. Loh, kok kenapa boleh? Padahal kan banyak air. Jawabannya karena memang bersuci atau istinja menggunakan tisu atau batu itu bukanlah bersuci darurat. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum itu baru boleh ketika memang benar-benar tidak ada air. Atau ada air tapi anggota tubuh tidak boleh terkena air karena takut penyakit bertambah parah. Nah, sementara untuk istinja itu diperbolehkan istinja menggunakan tisu atau menggunakan batu padahal di tempat tersebut banyak air. Nah, untuk istinja menggunakan tisu itu boleh tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Bahwa najis yang keluar, baik itu pipis kalau jalan depan atau kotoran bila jalan belakang, itu belum kering. Itu yang pertama. Kemudian najisnya belum menyebar. Kemudian yang ketiga, najisnya belum tercampur najis lain atau belum tercampur dengan air. Nah, kalau misalkan ini sudah tidak terpenuhi, artinya contoh najisnya udah kering ya, maka tidak bisa bersuci atau istinja menggunakan tisu, tapi wajib pakai air. Nah, untuk istinja menggunakan tisu atau menggunakan batu itu disyaratkan tisunya atau batunya harus yang suci. Kemudian harus menggunakan 3 batu atau 1 batu tapi sudutnya ada 3. Kalau pakai tisu maka harus pakai 3 tisu walaupun dengan 1 tisu itu sudah bersih umpamanya, tapi tetap wajib pakai 3 tisu. Gimana nih kalau 3 tisu ternyata masih ada bekas najis, masih ada najisnya, maka ditambah lagi menjadi 4 dan sunnah ditambah lagi menjadi bilangan yang ganjil, artinya menjadi 5. Kemudian tidak boleh istinja menggunakan tisu basah. Justru kalau pakai tisu basah itu najisnya makin menyebar. Kenapa? Kan ada airnya. Kalau ada airnya berarti nanti malah makin menyebar najis. Jadi mesti istinja itu pakai tisu yang kering ya. Tidak boleh pakai tisu yang basah. Nah, gimana nih kalau habis istinja pakai tisu, kita melaksanakan sholat. Jadi habis istinja kita wudhu lalu sholat. Apakah sholat yang istinjanya pakai tisu itu sholatnya sah? Jawabannya sholatnya sah. Loh, kan itu ada masih bekas-bekasnya. Kita tahu kan yang namanya bersuci atau istinja pakai tisu itu hanya menghilangkan zatiyahnya. Tapi kalau bekasnya gak hilang. Beda dengan bersuci pakai air, itu menghilangkan zatiyahnya sekaligus bekasnya. Jadi sebenarnya istinja pakai batu atau pakai tisu itu hanya menghilangkan zatiyahnya atau ain najisnya, tapi tidak menghilangkan bekasnya. Namun bekasnya ini, najisnya ini kan masih najis hukmiyah nih. Najisnya ini hukumnya dima'fu. Tapi dengan catatan dima'fu hanya untuk dirinya saja, untuk orang tersebut saja. Artinya, bila misalkan nih, kita nih istinja pakai tisu, lalu ada orang sebelah kita sholatnya ngegandeng tangan kita. Berarti kan itu seolah-olah membawa kita ya, kita jadi mahmul, jadi sesuatu yang dibawa oleh dia. Nah, maka dia yang padahal istinjanya itu pakai air itu sholatnya jadi tidak sah. Kenapa? Karena dia membawa kita yang membawa najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah yang ada di diri kita, yang bekas dari sisa istinja pakai tisu itu dima'fu hanya untuk diri kita saja. Untuk orang lain, ya, untuk orang yang menggandeng tangan kita saat sholat, itu tidak dima'fu. Artinya dia dihukumi membawa najis, jadi sholatnya tidak sah. Kemudian masalah dima'funya najis hukmiyah bekas istinja pakai tisu itu hanya dima'fu dalam hal istinja saja. Jadi izalatun najasah, menghilangkan najis selain istinja. Contoh, ada pipis di lantai, itu kan di lantai ya, bukan di kemaluan. Kalau istinja kan menghilangkan najis yang ada di kemaluan, di kubul atau di dubur. Kalau najis pipisnya ada di lantai, maka itu wajib dihilangkan zatiyahnya setelah jadi najis hukmiyah, maka wajib dialiri air.
Begitu kalau di dalam madhab Syafi'i. Jadi tidak bisa kita kiaskan dengan istinja. Oh kan istinja tuh dihilangkan pakai tisu aja, ada bekasnya di sukmiyah, itu gak apa-apa terbawa sholat. Jadi kita menganggap bahwa oh najis di lantai dihilangkan pakai tisu aja, gak dialiri air itu gak apa-apa. Tidak seperti itu. Beda hukum antara masalah di ma'fu najis sukmiyah dalam istinja dengan najis yang ada di tempat lain seperti di lantai. Jadi adanya di ma'fu itu khusus pada kasus istinja saja. Sementara najis yang ada pada lantai atau pada benda lain, maka itu wajib harus dihilangkan ain najasahnya. Kalau sudah jadi najis sukmiyah, maka wajib dialiri air agar menjadi suci.